Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang hukum nun mati dan tanwin. Hukum nun mati dan tanwin. Tapi sebelumnya kita akan bahas apa itu yang dimaksud dengan nun mati dan juga tanwin. Teman-teman sekalian, nun mati adalah nun yang tidak berharokat. Biasanya di atasnya ada tanda bulat seperti bulan sabit ataupun bulat sempurna. Jadi, kalau tidak berharokat berarti namanya nun sukun atau nun mati. Adapun yang dimaksud dengan tanwin adalah nun sukun yang berada di akhir kata ada dalam pelafalannya namun tidak ada dalam penulisannya. Jadi dapat kita ibaratkan kalau kita membaca kata masalan sama dengan kata masalan dengan nun sukun di ujungnya. Contoh yang kedua, nuhun dengan tanwin di ujungnya, maka sama dengan juga nuhun dengan nun sukun di ujungnya. Begitupun kata ainin sama dengan kata ainin dengan nun sukun di ujungnya. Jadi pada dasarnya tanwin dan nun sukun itu sama-sama nun sukun. Nah, adapun hukum dalam nun sukun dan tanwin itu ada banyak ya. Ada yang membaginya dengan 4 hukum, ada yang membaginya dengan 5 hukum, ada juga yang 6 hukum. Nah, di sini saya akan membawakannya dengan 6 hukum. Pada dasarnya sih sama aja, yang 4 hukum, yang 5 hukum, yang 6 hukum juga sama. Hanya ya beda-beda segi pandang aja. Teman-teman sekalian, hukum nun sukun dan tanwin ada 6. Yang pertama adalah idhar halki. 2. Idgham bil gunnah. 3. Idhar mutlak. 4. Idgham bila gunnah. 5. Iqlab. Dan 6. Ikhfa hakiki. Nah, biasanya kalau yang pakai 5 hukum itu, idhar mutlaknya itu dijadikan pengecualian dalam hukum idgham bi gunnah. Adapun yang membaginya dengan 4 hukum adalah idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah itu disatukan sehingga menjadi 4 hukum. Yang pertama dari hukum nun sukun dan tanwin adalah idhar halki. Idhar halki adalah nun sukun atau tanwin bertemu dengan hamzah, ha, ain, ha, ghain, dan kha. Adapun cara membacanya adalah membaca nun sukun sesuai dengan makhraj dan sifatnya. Perlu teman-teman ketahui bahwa idhar itu merupakan hukum dasar dari setiap hukum. Artinya pada dasarnya semua huruf itu yang disukunkan adalah dibaca idhar. Kemudian kenapa dinamai dengan halki? Karena huruf-huruf idhar di sini makhrajnya adalah dari tenggorokan. Nah, tenggorokan bahasa Arabnya adalah halki gitu ya. Di sini ada contoh dari idhar halki. Yang pertama bertemu dengan hamzah. Min ahli, min ahli. 2. Nun sukun bertemu dengan ha. Man hajaro, man hajaro. 3. Tanwin bertemu dengan ain. Haqqan ala, haqqan ala. 4. Nun sukun bertemu dengan ha. Min haitsu, min haitsu. 5. Tanwin bertemu dengan ghain. Wa rabbun ghafurun, wa rabbun ghafurun. Yang terakhir, nun sukun bertemu dengan kha. Wal munkhaniqatu, wal munkhaniqatu. Yang kedua ada hukum idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah adalah nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ya
nun, mim, atau waw. Cara membacanya adalah meleburkan nun sukun ke huruf berikutnya dan disertai gunnah yang dipanjangkan 2-3 harokat. Contohnya, nun sukun bertemu ya, may yaqulu. Teman-teman sekalian jangan lupa untuk menahannya dan disertai dengan gunnah 2-3 harokat. Kita ulangi lagi contohnya. May yaqulu. Selanjutnya tanwin bertemu dengan huruf nun. Contohnya amilatun nasibatun. Amilatun nasibatun. Nun sukun bertemu dengan mim. Mim masadin. Mim masadin. Tanwin bertemu dengan waw. Khairun wa abqa. Khairun wa abqa. Teman-teman sekalian, dari hukum idgham bila gunnah ini ada pengecualian, yakni apabila nun sukun bertemu dengan waw atau ya dalam satu kata. Jadi bertemunya itu dalam satu kata. Nah, hukumnya adalah izhar mutlak. Izhar mutlak. Contohnya ad-dunya, tidak dibaca ad-duyya, tetapi yang benar adalah ad-dunya. Bunyanun, qinwanun, sinwanun. Nah, teman-teman sekalian, keempat kata tersebut dibacanya adalah idhar, tidak diidghamkan. Hukum yang selanjutnya adalah idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah adalah nun sukun atau tanwin bertemu dengan lam atau ro. Cara membacanya, meleburkan nun sukun ke huruf berikutnya tanpa gunnah. Contohnya, tanwin bertemu lam, rizqol lakum. Rizqol lakum. Nun sukun bertemu ro, mir rabbihim. Mir rabbihim. Hukum berikutnya adalah iqlab. Iqlab adalah nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Cara membacanya, mengganti nun sukun dengan mim sukun dan disertai gunnah 2-3 harokat. Contohnya sami'an basiran. Sami'an basiran. Amba'ahum. Amba'ahum. Hukum yang terakhir ada hukum ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki adalah nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ta, sa, jim, dal, zal, zai, sin, shin, sod, dod, to, zo, fa, qaf, kaf. Nah, cara membacanya adalah menyamarkan nun sukun dan disertai gunnah 2-3 harokat. Yang dimaksud dengan menyamarkan di sini adalah ketika kita mendengungkan atau menyamarkan nun sukun itu, lidah kita sudah siap ke huruf berikutnya. Di sini ada beberapa contoh ikhfa hakiki. Pertama, nun sukun bertemu dengan to. Yantiquna. Kemudian tanwin bertemu dengan dal. Ma'in dafiqin. Nun sukun bertemu dengan shin. Insya'a. Tanwin bertemu dengan huruf fa. Fahum. Tanwin bertemu dengan jim.
fasabrun jamilun. Nun sukun bertemu dengan sad, yansurukum. Nun sukun bertemu dengan kaf, angkana. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita simpulkan maka seperti pada tabel berikut ya, hukum nun sukun dan tanwin itu. Pertama ada izhar halki, yang mana hurufnya hamzah, ha, ain, ha, ghain, dan kha. Yang kedua idgham bila gunnah, hurufnya ya, nun, mim, dan waw. Yang ketiga idgham bila gunnah, hurufnya lam dan ra. Nah, syarat idgham bila gunnah dan idgham bi gunnah itu adalah harus berada pada dua kata. Jadi nun sukun atau tanwinnya itu bertemu dengan huruf idgham itu dalam dua kata atau berbeda katanya. Kemudian hukum berikutnya ada izhar mutlak, yakni bertemu dengan ya dan waw dalam satu kata. Hukum yang kelima ada iqlab, hurufnya cuma satu yaitu ba. Dan yang terakhir ada hukum ikhfa hakiki, yang mana hurufnya ada 15, yakni ta, tha, jim, dal, zal, zai, sin, shin, sod, dod, to, dho, fa, qaf, dan kaf. Baik sahabat semuanya, mari kita mulai pelajaran kita kali ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, mad tabi'i itu merupakan hukum bacaan paling dasar dalam ilmu tajwid. Bahkan seringkali bacaan mad tabi'i ini itu lebih ditekankan pada awal-awal belajar membaca Al-Quran. Kenapa bisa seperti itu? Nah, karena bacaan mad tabi'i itu merupakan bacaan yang paling banyak di dalam Al-Quran dibandingkan hukum bacaan tajwid lainnya. Jadi, sehingga hal ini dirasa sangat penting sekali, karena kebanyakan kesalahan dalam membaca Al-Quran itu adalah masalah panjang pendek hurufnya, khususnya pada awal-awal belajar Al-Quran. Nah, jadi perlu ditekankan lebih dalam hal ini. Jumlah huruf mad tabi'i itu ada 3. 1 alif sukun, 2 waw sukun, dan yang ketiga ya sukun. Apa hukumnya bacaan mad tabi'i? Hukum bacaan mad tabi'i menurut bahasa, mad berarti panjang. Nah, sedangkan tabi'i berarti alami atau asli ya. Nah, dari pengertian ini, maka mad tabi'i itu dikenal dengan sebutan mad asli. Menurut istilah, setiap bacaan yang dibaca panjang dalam Al-Quran itu ada 3. 1. Apabila ada harkat fathah bertemu dengan huruf alif sukun. Yang kedua, apabila ada harkat kasroh bertemu dengan huruf ya mati atau ya sukun. Dan yang ketiga, apabila ada harkat dhamma bertemu dengan waw mati atau waw sukun. Nah, sekarang kita ke contohnya ya. Baik, yang pertama kita bahas mad tabi'i alif. Keterangannya, bila mana ada huruf hijaiyah lalu bertemu atau tersambung di depannya ada alif sukun, nah itu dihukumi mad tabi'i, dan cara membacanya itu harus dipanjangkan 2 harakat. Baik, contoh yang pertama, ketika ada huruf mim lalu tersambung dengan huruf alif sukun, nah ini dinamakan mad tabi'i alif ya. Nah, maka cara membaca mim di sini itu harus dipanjangkan 2 harakat. Seperti itu ya. Contoh yang kedua, huruf hijaiyah ha lalu bertemu dengan alif sukun atau di depannya tersambung dengan alif sukun. Seperti ini ya. Nah, maka ini dihukumi mad tabi'i dan cara membacanya itu 2 harakat. Ha, seperti itu. Yang ketiga, huruf zal. Huruf zal yang berharakat fathah
lalu di depannya tersambung dengan alif atau di depannya ada alif sukun ya. Nah, maka ini dihukumi mad tabi'i. Cara membacanya itu 2 harakat. La, seperti itu. Contoh yang keempat, ada huruf hijaiyah lam lalu tersambung dengan alif atau di depannya ada alif sukun ya. Nah, maka ini sama dihukumi mad tabi'i, dibacanya 2 harakat. La, seperti itu. Contoh yang kelima yaitu huruf kaf tersambung dengan alif sukun atau di depannya ada alif sukun seperti ini ya. Nah, maka ini dihukumi mad tabi'i. Cara membacanya itu dipanjangkan 2 harakat. Seperti itu. Selanjutnya huruf nun berharakat fathah lalu di depannya ada huruf alif sukun ya. Seperti ini tersambung dengan alif sukun. Nah, maka ini dihukumi mad tabi'i. Cara membacanya itu harus dipanjangkan 2 harakat. Nah, seperti itu. Contoh yang terakhir yaitu huruf ro. Huruf ro lalu di depannya ada huruf alif sukun atau huruf yang tidak berharakat ya. Nah, maka ini dihukumi mad tabi'i. Cara membacanya 2 harakat. Ro, seperti itu. Baik, selanjutnya kita bacakan contohnya. Bata, taba, ya na, ya, ta na, nata, nata, seperti itu ya. Baik, sekarang kita ke contoh yang kedua yaitu mad tabi'i iya ya. Keterangannya, bila mana ada huruf hijaiyah yang berharakat kasroh lalu bertemu dengan huruf ya sukun atau di depannya itu ada huruf ya sukun. Nah, maka itu dihukumi mad tabi'i dan cara membacanya itu 2 harakat ya. Baik, perhatikan contoh yang pertama, kita bacakan ji. Nah, perhatikan huruf hijaiyah jim yang berharakat kasroh lalu di depannya ada huruf ya sukun ya. Nah, maka ini dihukumi mad tabi'i ya. Cara membacanya 2 harokat. Ji, seperti itu. Contoh yang kedua, ni. Nah, perhatikan huruf hijaiyah nun yang berharakat kasroh seperti ini ya. Lalu di depannya ada huruf ya sukun ya. Nah, maka ini dihukumi mad tabi'i ya, mad tabi'i iya. Dan cara membacanya itu harus dipanjangkan 2 harakat. Ni, seperti itu. Contoh yang ketiga, kita bacakan li. Perhatikan ada huruf hijaiyah lam yang berharakat kasroh lalu di depannya ada huruf ya sukun. Nah, maka ini dihukumi mad tabi'i. Cara membacanya itu 2 harakat ya. Li, jadi dipanjangkan ya 2 harakat. Contoh yang keempat, kita bacakan dulu fi. Nah, mad tabi'i iya ya. Jadi bila mana ada huruf hijaiyah di sini, huruf hijaiyahnya fa yang berharakat kasroh ya, lalu di depannya ada huruf ya sukun. Nah, maka ini dihukumi mad tabi'i iya ya. Dibacanya dipanjangkan 2 harakat. Fi, seperti itu. Baik, selanjutnya kita bacakan contohnya ya. Fa'ala, fi'ala, qatala, qitala, wa'ada, wi'ada, yasaro, yisaro. Nah, seperti itu ya. Baik, selanjutnya kita bahas ke contoh mad tabi'i waw. Keterangannya, bila mana ada huruf hijaiyah yang berharakat domah lalu di depannya ada huruf waw sukun. Nah, itu maka dihukumi mad tabi'i ya. Seperti ini. Cara membaca mad tabi'i itu harus dipanjangkan 2 harakat. Baik, sekarang kita ke contohnya. Ini mad tabi'i alif ya. Huruf hijaiyah di depannya ada alif ya. Alif sukun dibacanya 2 harakat. Taba. Nah, yang kita bahas kali ini yaitu ketika ada huruf hijaiyah yang berharakat doma lalu di depannya ada huruf waw sukun ya. Seperti ini. Ya tubu. Nah, ada huruf ta yang berharakat doma lalu di depannya ada huruf waw sukun. Nah, maka ini dihukumi mad tabi'i ya. Mad tabi'i waw, cara membacanya 2 harakat.
yatubu, seperti itu. Qala. Nah, sekarang kita ke contohnya lagi. Yaqulu. Perhatikan ada huruf hijaiyah di sini qaf ya, yang berharakat dhammah. Lalu di depannya ada huruf waw sukun. Nah, maka ini dihukumi mad tabi'i dan cara membacanya itu dua harakat ya. Yaqulu, seperti itu. Ada, ya'udu. Perhatikan ada huruf hijaiyah di sini ain ya, yang berharakat dhammah. Lalu di depannya ada huruf waw sukun, seperti ini ya. Nah, maka ini dihukumi mad tabi'i ya. Cara membacanya itu harus dipanjangkan dua harakat. Ya'udu, kana, yakunu. Perhatikan ada huruf kaf yang berharakat dhammah seperti ini ya. Lalu di depannya tersambung dengan huruf waw sukun, seperti ini ya. Nah, maka ini dihukumi mad tabi'i. Cara membacanya itu harus dipanjangkan dua harakat. Yakunu, seperti itu. Jadi kesimpulannya, cara membaca mad tabi'i itu harus dipanjangkan dua harakat. Mengukur panjangnya atau durasi panjangnya itu bisa dengan hitungan ya, hitungan satu dan kedua ya. Jadi dua ketukan, seperti itu. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.